Halo, kami dari Robocop. Halo. Banget bisa ketemu dengan kalian. Menarik banget karena lagi merilis single baru. Boleh cerita dong single baru tentang apa sih? Tentang seseorang yang tulus ternyata tertipu dengan pasangan yang baik. Wow, tertipu sama pacar orang. Ternyata dia pacar orang. Iya, Suami orang. Oke. Suami? Nah, kalau melihat apa nih perjalanannya Robocop sendiri ya, sebenarnya kan banyak banget fans kalian. Gitu kan. Nah, kalian comeback ke sini gitu dalam artian merilis lagu. Apakah kalian memang karena kangen dengan penggemar kalian atau apa nih dalam rangka apa nih? Itu salah satunya sih. Itu salah satunya, tapi karena kita emang udah waktunya ngerilis aja sih. iya. Kita kangen berkarya. Iya, betul. Karena kita udah numpuk juga pengen Nah, itu. ngerilis. Sebenarnya kita bukan diem ya. Sebenarnya kita ngumpulin itu semua biar rilisnya sekaligus IP ini. Iya. Gitu nantinya bisa jadi IP lah gitu. Jadi bisa 6 lagu. Tapi memang ini kan tadinya mau bikin EP ya. Rencananya di bulan apa ya? EP akan rilis. Akhir tahun ya. Akhir tahun harusnya udah kelar ya. Akhir tahun udah kelar. Kita udah keluar semua. Soalnya kan ini materi-materi lainnya kan yang tadi kita setel itu belum final juga. Masih mungkin direvisi, dipercantik lagi, diperenak lagi nantinya gitu. Iya. Masih ada perubahan lah. Masih ada perubahan. Nah, rencananya untuk EP-nya itu ada berapa lagu ya? Ada 6 totalnya? 6. 6, iya. Jadi yang single baru tadi judulnya apa Kak? Benci kangen kamu. Iya, judulnya benci kangen Udah kamu. ketipu kan benci tuh. Ya kan pasti benci. Tapi karena dia udah sayang, akhirnya ada rasa kangen juga. Jadi kita ambil judul ya benci kangen kamu. Iya. Nah, Kak, sebenarnya kita tuh kan tahu nih banyak banget musisi yang ada di Indonesia ya. Tapi paling tidak kita pengen tahu karakteristik dari mereka itu apa sih sebenarnya? Kita koplo sebenarnya ya. Basicnya nyampur. Salah satu karakteristik Robocop ya kita bikin lirik lagu yang relate di kenyataan Iya. sekitar gitu. Walaupun mungkin liriknya ada yang sedih, ada yang kecewa, tapi tetap kita bawa Kita fun. ambilnya fun. Iya. Dan- yang bisa jogetin. Beatnya kita buat joget. Sesedih apapun tetap harus joget. Tetap harus koplo. Kalau ya dari genre lainnya ya Kak, dengan yang kalian bawakan sekarang sebenarnya susah nggak sih tantangannya di mana sih? Susah nggak susah sih ya sebenarnya mah ya. Gampang kan kita udah jago. Sebenarnya kalau masalah genre sih kita ngalir aja ya. Jadi nggak harus kita stuck di situ-situ aja. Makanya tapi kita ada explore. planning kan itu yang saya bilang ada cross genre genre. itu mungkin ya Inovasi juga. inovasi aja kayak Robocop nggak bakal di situ-situ aja untuk bermusik gitu. Kita pasti nge-explore lagi sih gimana nya nantinya ke depannya gitu. Kalian kan pastinya tadi disampaikan ingin membidik segala segmen usia ya. Tetapi kan tadi sempat juga bilang bahwa kayak relate juga ada Gen Z. Gen Z yang menurut kalian tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Gensi bocah-bocah TikTok. Genzi nakal. Anak-anak sosmed lah. Intinya tuh semua usia yang main sosmed pasti akan relate dengan hal itu. Karena banyak di Instagram atau di TikTok kan banyak quotes-quotes. Bahasanya ya, Bang. Ya, untuk bahasanya dan Dinder. Untuk bahasa dan segala macamnya kita menyatukan dari situ, dibikin relate. Entah kita pakai slang yang bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya gitu. Bahasa sehari-hari Genzi Bahasa lah. sehari-hari Gen Z, betul. Bahasa gaul. Gaul. Peace, love, and gaul. Jauh, bah. Gak jauh ya. Itu Belum lahir tuh umur. Dia belum lahir, Peace Love and Gaul belum lahir. Tapi susah nggak sih Kak? Maksudnya ini ya, maksudnya kan posisi kalian bisa jadi di tengah-tengah antara Gen Z sama milenial juga ya. Ini milenial. I see, kayaknya nggak saya tua banget ya. Tapi awet muda main sama mereka. Tapi untuk kayak itu tadi mau pelajari generasi sekarang gitu kemudian diterapkan ke lirik-lirik lagu kalian itu apakah perlu riset gitu kan atau perlu seperti Riset apa? harus riset udah pasti harus, karena tanpa ada riset tidak akan ada hasil kan gitu. Jadi udah gitu kebetulan saya dan Bodong milenial
Erika, Cica, Genzi. Jadi Kita gabungin. kita gabungin. Iya sih. Kalau risetnya sebenarnya kita nggak begitu PR ya. Nggak begitu PR. Sekalian scrolling, sekalian sambil nongkrong, ngobrol keresahan-keresahan gitu, kan bisa langsung dapat juga. Nah, dengan genre kalian itu apakah memang ini dipertahankan seterusnya kalian komit di jalur itu atau ada rencana bahkan ke depan kalian pengen explore juga ke genre yang lain? Ya, pasti itu. Pasti Makanya itu. kita ada, yaitu Cross genre itu. ada cross genre itu kayak ngasih Something kode lah. exciting lah. Ngasih kode lah. Iya. Ada hal baru nanti Ada yang pengen hal kita baru buat. nih yang bakal Robocop buat, nggak stuck di musik itu aja gitu. Inovasi. Inovasi. Kita selalu berinovasi. Kalian kan posisi sekarang boleh dibilang kalian indie ya, Ya. maksudnya tadinya di bawah label, terus kalian punya keleluasaan ketika mandiri gitu Ya. ya. Tapi di sini tantangannya yang terberat, bisa jadi nggak tahu ya, mungkin aku melihatnya berat juga kan kalau namanya indie ya, tapi bisa jadi kalian ngerasa malah kalian lebih bebas dalam banyak hal gitu, tapi pandangan kalian seperti apa? Kita kalau sekarang sih nggak begitu indie banget ya, kan ada manajemen. Iya, kita ada Willows kan. Cuman ya untungnya di Willows itu kita bisa lebih berekspresi, bisa explore. Iya. Dan kayak lebih personal juga kan, karena Willows itu nggak seperti label-label raksasa lainnya gitu. Karena kalau di Willows pendekatannya lebih personal. Lebih ke Iya. ya itu kenapa tadi kita bilang solid itu ya kita merasa ya emang udah bisa buat gabung untuk jadi keluarga lah gitu. Apa-apanya kita terbuka satu sama lain. Transparan. Transparan. Iya. Kalau kalian melihat ya industri musik saat ini dari kacamata kalian seperti apa sih? Karena kan pastinya persaingan juga ketat ya dengan banyaknya juga anak-anak muda yang tiba-tiba muncul viral di TikTok atau di media sosial. Nah, kalian seperti apa melihatnya ya? Ya rame Rame sih. dan seru dan sih. semakin banyak tantangan, Iya. semakin banyak juga kita muter otak gimana caranya bisa Kita bisa tetap jadi kita tetap Robocop. jadi Robocop dan diterima masyarakat. Karena nggak semuanya itu persaingan ya, Iya. bisa Betul. jadi Itu kan kolaborasi. kita bilang. Iya. Kita nge-cross genre aja, kita emang berkolaborasi sama nanti sama musisi. Ntar mungkin di beberapa lagu kita bakal featuring gitu nantinya Iya betul. dari materi-materinya yang lain. Dan kalau emang banyak musisi-musisi lain yang baru muncul pun bisa jadi referensi juga sih buat kita. Jadinya ya makin banyak contoh juga buat kita. Soalnya makin kesini semua orang pada kreatif semua. Iya. Betul. Jadi kita juga ikut didorong kan, Betul, termotivasi kan kalau misalkan kayak gitu. Pengen tahu dong gaya manggung kalian nih, terutama fashion kalian. Ini kayak gimana ya? Apakah mungkin kita kan ngobrolnya tadi, oh feminim banget nih, Sky Rika kayaknya Oh dia masalah kostum hari ini. Dia nggak ikut briefing kemarin masalahnya. Dia lebih kayak ini Kak, LC Spa. Allahu Akbar. nanti kalau kalian manggung kayak gimana ya gayanya? Ya? Biasanya kita kostumnya kompak warna. Kompak warna, betul. Kompak warna. Kompak warna. Kan kalau mereka kan cewek-cewek ya mas ada bulu-bulu kayak gitu-gitu. Kalau apa yang cowok? Nah gitu sih kita di warna. Kita di Iya, warna. biasanya Kita warnanya semakin warna, serasi di matching, warna. iya. Cek aja di IG kita. Ya boleh. Jangan Datang lupa juga. follow Jangan lupa. Robocop_Skoplo. Dan datang juga kalau kita show gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat kalian. Terima ya. kasih Terima banyak. kasih.